Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Zuma Herbal. Kali ini teman-teman saya akan membahas yaitu efek dari sakit diabetes yang berkepanjangan dan berpuluh-puluh tahun. Itu gimana aja, Bu? Itu sangat mengerikan ya teman-teman ya. Jadi akan saya bahas di sini karena kemarin itu di grup ada yang bertanya ya dari Ibu Warsi. Beliau bertanya bahwa ibunya itu sakit diabetes yang sudah lama. Dan akibatnya ibunya itu mukanya hitam-hitam, tangannya, kulitnya itu banyak banget yang bekas digaruk-garuk itu karena saking gatelnya, sering banget terserang gatel-gatel. Ya memang ya teman-teman ya, orang yang diabetes itu gulanya itu yang tinggi terus, maksudnya dalam jangka waktu yang lama dan tidak mendapatkan pengobatan yang baik, maka darah kita itu akan kental, darahnya itu akan kental, kemudian itu yang menyebabkan tidak bisa lancar, tidak bisa mensuplai, tidak bisa menutrisi organ-organ yang lain, sehingga terjadilah banyak banget masalah. Bahkan bisa stroke, bahkan bisa buta. Kemudian itu tadi gatel-gatel tuh yang masih gejala ringan ya. Kalau yang parahnya itu buta, itu saudara saya, saudara pengajian saya. Beliau itu orangnya baik, suka menolong orang. Karena diabetes berkepanjangan, ya nggak tahu karena kita jauhan ya rumahnya. Jadi beliau sekarang sudah dipanggil Allah dan terakhir itu matanya itu buta. Ya itu gulanya itu memang sempat tinggi, dari dulu itu sudah tinggi mulai tahun 2003. Nah baru-baru ini tuh kira-kira setahunan mungkin beliau sudah meninggalnya itu. Nah itulah efek samping dari diabetes itu, memang nggak heran, memang begitu ya bu ibu ya, bapak-bapak ya. Jadi gimana caranya supaya bisa sembuh? Nah sebelum kita itu mengalami gula yang sangat tinggi, maka harus kita rawat dengan baik, terutama nutrisi. Oke, sekarang saya mau masuk ya. Ini saya di luar lagi nengokin tanaman stroberi saya, kebun mungil, super mungil. Jadi di sini saya jelaskan dan saya ceritain lagi bagi Anda yang baru ketemu dengan channel saya, maka kalian harus tahu bahwa saya pernah gula saya itu tinggi 275 dan saya obati dengan pengaturan makan dan herbal tanpa obat dokter. Kalau kalian mau meniru silahkan, yang nggak mau juga nggak apa-apa ya kan. Tapi sembuh dan tidak suatu penyakit itu adalah qadarullah, peparing dari Allah. Kita nggak boleh sirik, nggak boleh oh ini gara-gara ini nih, itu semua hanya lantaran ya. Tapi yang membuat kita sembuh itu adalah Allah. Ada juga loh orang yang sudah sangat diet sehat banget, makanannya itu kalau beli mie itu bang beli mie tanpa mie, jadi cuma makan ayam dan sawi, pokoknya bagus banget ya. Dia pengen berotot katanya waktu itu. Ternyata dia juga meninggal, umurnya 24, kecelakaan. Nah, itulah teman-teman. Jadi di sini saya selain berikhtiar, saya juga sadar dan pasrah kepada Allah bahwa mati, hidup, sembuh, sakit itu ada yang ngatur ya. Jadi kita tetap, kalau saya pribadi tetap saya diet, tapi saya nggak ekstrim-ekstrim banget. Kadang-kadang saya dalam seminggu misalnya kepengen makan di luar, di sana makan kerang misalnya, makan kepiting misalnya. Anak-anak saya makan nasi ya, saya nyomot nasi juga. Karena saya pikir
usia saya sudah segini. Sekarang apalagi banyak orang mati ya. Kalau saya diet, terlalu diet, toh nanti waktunya mati ya mati. Ya akhirnya saya tetap makan nasi. Tapi tetap gula darah terkontrol ya teman-teman. Jangan ditiru deh kalau kalian yang gulanya tinggi. Jangan meniru saya ya. Saya kan sudah rendah. Saya sudah pernah 84 loh gula darah puasa. 84 kemudian 146 gula darah sewaktu. Jadi saya bisa seperti itu. Kalian juga kalau sudah sembuh, sudah normal, pengen incap-incip ya boleh-boleh aja ya kan. Karena walaupun kita sudah diet yang seperti apa, kalau Allah memanggil kita mati ya mati. Yang penting kita harus matinya itu sehat gitu loh. Kalau saya maunya gitu. Jangan terlalu parah-parah banget sakitnya ya. Oke, tapi ini adalah pengalaman saya yang benar-benar saya bisa alhamdulillah tanpa obat secuil pun, tanpa obat dokter. Jadi saya 275, kemudian turun gula puasa menjadi 84, gula sewaktu 146. Dan ketika saya bandelnya itu karena saya nggak doyan hewani waktu habis sakit. Saya makan nasi, terus nasi, sayur ya kayak orang-orang biasa gitu. Lalu saya periksa ternyata 200 gula saya. Nah, kalian jangan niru ya, itu aja. Ini hanya cerita. Baiklah, bagi Anda yang sakit diabetes atau kalian yang punya ibu bapak diabetes, nonton video saya ya, insya Allah ini ada solusi. Jadi orang diabetes itu sebenarnya pankreasnya itu sebagian sudah rusak. Ada yang rusaknya itu full, ada yang hanya sebagian, ada yang berapa persennya itu masih bagus, ada yang benar-benar sudah rusak. Kalau yang sudah rusak itu biasanya tipe 1 ya. Nah itu memang agak susah disembuhkan, tapi bisa terkontrol dengan pengaturan nutrisi, juga ke medis biasanya ya kalau yang tipe 1. Tapi yang tipe 2 karena pola makan salah itu bisa dibenahin. Biasanya pankreasnya itu masih bisa diperbaiki gitu. Nah ini ada Bu Sawiyah ya, maaf ya saya sebut namanya, nggak apa-apa ya Bu ya, buat contoh baik kok. Beliau 700 gulanya, terus mata juga sudah burem katanya ya. Waktu itu hampir setahun ya Bu ya ikut saya ya, ikut diet mentoring di grup saya. Nah teman-teman, ini sebentar ya saya selak. Jadi Zuma Herbal membuka jasa diet mentoring untuk menolong orang-orang yang sakit diabetes, yang sudah parah-parah, yang sudah putus asa maupun yang baru kena, itu bisa ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Ada biaya pasti, tapi biaya itu dibandingkan dengan Anda yang sudah gulanya 700, mata burem, biaya cuman segitu, itu saya rasa sudah sangat murah. Dan itu hasilnya Bu Sawiyah itu sekarang gula darahnya sudah turun di bawah 200. Kalau gula darah sudah turun di bawah 200, terus gejala-gejala cekit-cekit di tangan, kemudian mata burem itu biasanya sedikit demi sedikit membaik, menghilang. Apalagi kalau disambil minum herbal. Ada juga sih kalau sudah masuk grup saya, biasanya yang cuman kaki cekit-cekit itu saya kasih resep aja, saya suruh godok sendiri. Tapi bagi orang yang sibuk, yang dia memang males ngerebus sendiri, ya biasanya beli. Saya juga nyiapin bubukan jamu yang seperti ini, atau yang nggak doyan pahit itu bisa dikapsulin juga ada. Nah jadi teman-teman ya, ceritanya itu Bu Sawiyah sudah membaik. Kalian kalau kepengen tahu testimoninya, kalian masuk grup saya, nanti bisa ketemu sama beliau di WA, bisa ngobrol gimana pengalamannya bisa sembuh dari diabetes. Tadinya insulin, suntik insulin 5 kali, 4 kali ya. Sekarang sudah lepas. Hanya mengatur nutrisi. Gimana ngatur nutrisinya Bu? Ikuti terus video saya supaya Anda paham, oke? Kemudian ada juga Ibu Sumiati, sudah pernah ya saya bahas.
Apa sih gula-gula itu? Sebenarnya gula-gula itu bukan hanya dari makanan yang benar-benar manis, bentuknya itu kayak gula, permen, itu bukan hanya itu. Kemudian Anda tetap beli kue-kue tapi yang anyep, yang tawar tapi dari tepung. Misalnya apa tuh? Apa ya? Lemper. Nah, lemper kan nggak manis ya. Tapi ketannya itu mengandung glukosa tinggi loh. Jadi ketan itu sama nasi sama, hampir sama malah tinggian ketan. Tapi indeks glikemisnya itu lebih tinggi ketan juga gitu. Kemudian karbohidratnya hampir sama ya. Berapa-berapanya nanti kita bahas ya. Jadi makanan yang berkarbohidrat itu pasti nanti di dalam tubuh menjadi glukosa, menjadi gula darah. Dan itu kalau dimakan sama orang-orang yang sehat itu nggak apa-apa, karena pankreasnya masih bagus. Hormon yang bisa bikin hormon insulin itu masih normal, jadi bisa mengolah. Tapi bagi orang yang sudah bermasalah, orang-orang DM, orang-orang diabetes, itu pasti pankreasnya itu sudah sebagian rusak atau ngadat atau benar-benar rusak total itu juga bisa. Nah itu kalau dimasukin karbo-karbo itu nggak bisa ngolah. Akhirnya karbo-karbo tersebut contohnya ya, ketan, kanji, terigu, tepung-tepungan, nasi-nasian. Kemudian sayuran juga banyak loh yang mengandung karbo seperti jengkol, nangka, sukun ya, buah itu ya. Nah, dari buah pun bisa. Jadi saya dulu belum ngerti. Saya dulu tuh makan buah sebanyak-banyaknya, kepengen kulitnya cantik, pengen sehat. Banyak juga kan orang yang kepengen kurus, dia tuh cuman makan buah, tok nggak makan nasi. Lah, sama Bu. Jadi buah itu yang sangat tinggi gulanya itu juga bikin gula darah naik, bikin kamu gemuk gitu loh. Jadi pilihlah buah yang karbohidratnya rendah. Buah apa tuh contohnya? Alpukat, stroberi. Itu yang paling dianjurkan. Yang lain belimbing, bengkoang. Bengkoang masih berkarbo ya, itu dibatasi. Semua masih berkarbo, stroberi juga berkarbo. Nah, yang paling dipantang untuk orang diabetes adalah pisang. Pisang itu sangat tinggi, teman-teman. Karbohidratnya sangat tinggi. Saya dulu nggak ngerti. Saya dulu sering memberikan makanan untuk ibu saya itu dari pisang kepok. Karena kata dokter langganan ibu saya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, kalau mau makan pisang ini, pisang kepok. Padahal karbohidratnya itu juga tinggi, teman-teman. Masya Allah, bodoh banget ya saya dulu. Ibu saya malah saya racunin, saya kasih pisang kepok. Nggak ngerti, karena nggak ngerti gitu loh. Nah sekarang ini setelah ngerti saya nyesel, tapi ibu saya sudah nggak ada. Benar-benar penyesalan itu pasti sudah terlambat. Nah makanya semuanya teman-teman yang kalian sedang sakit diabetes ingin sembuh, paling tidak gula darah Anda itu pasti turun, pasti insya Allah turun. Nggak mungkin nggak turun kalau ikut diet Zuma Herbal itu, karena kita akan men-skip karbo-karbo yang masuk. Sekarang contohnya nih, ini ada galon berisi air, lalu kita stop pemasukan airnya itu, bagaimana? Pasti galon itu akan defisit kan, akan berkurang airnya. Nah itu secara gambarannya kayak gitu. Tubuh kita juga gitu. Tubuh kita itu kalau sudah kebanyakan gula ya jangan dimasukin gula. Nah kalau ibu saya dulu nggak gitu, tetap makan karbo karena nggak ngerti, tetap makan gula-gula dari pisang, dari apa itu, pokoknya kue-kue yang anyep. Misalnya ini kue talam yang nggak pakai gula, lah tepungnya itu juga gula teman-teman ya. Nggak ngerti saya dulu, ibu saya belikan itu. Pokoknya yang rodo anyep-anyep seperti kayak apem Ceylon yang nggak begitu manis.
Terus apalagi tuh onde-onde yang gurih itu kan dari tepung. Tepung itu adalah gula di dalam tubuh nantinya itu. Nah, makanya dengan ketidaktahuannya rata-rata orang 90% orang yang sakit diabetes di Indonesia ini ataupun di mana-mana tuh nggak tahu. Berobat medis nggak bisa sembuh, minum obat seumur hidup. Kata dokter gitu kan. Tapi makanan tetap jalan terus. Gula-gula tetap jalan terus. Ya kan? Nah, untuk supaya sembuh ya itu satu-satunya jalan harus di-skip semua karbo. Nah, tadi Bu Warsi cerita ibunya itu sampai hitam-hitam burik ya Bu ya. Ngeri Ibu itu ngeliat takut. Aduh saya takut nanti gimana kalau saya seperti itu Bu. Dia itu curhat sama saya ya. Beliau ini pasien saya, diet mentoring, rumahnya kalau nggak salah di Sulawesi ya Bu ya. Kalau nggak di Makassar saya lupa ya karena banyak ya orangnya 100 lebih. Jadi saya nggak hafal rumah mereka itu di mana aja ya. Kita jarak jauh online. Nah ibu itu takut gitu loh. Terus ada juga yang takut. Semua orang tuh takut. Saya sendiri pribadi saya juga takut. Ibu saya dulu lumpuh kemana-mana harus pakai kursi roda. Bahkan ke kamar mandi itu didorong. Kita dorong masuk ke kamar mandi, mandinya di atas kursi roda. Tapi alhamdulillah ibu saya masih bagus gitu, kulitnya itu nggak gatel-gatel banget, masih putih mulus ya. Memang beda-beda ya, setiap tubuh itu beda-beda. Dan gula ibu saya itu ya alhamdulillah terkontrol karena ya dirawat. Tapi saya belum ngerti diet seperti ini ya dulu. Tapi tetap ibu saya nggak terlalu tinggi sih, paling tinggi tuh 290 lah atau 280 gitu loh. Nggak sampai di atas 300. Itu aja sudah lumpuh loh teman-teman. Di akhir hayatnya itu ibu saya ada di kursi roda gitu. Jadi saya juga takut sama seperti Bu Warsi. Nah, makanya itu saya dulu sering periksa gula darah. Takutnya saya kena, ternyata enggak. Nanti 3 bulan lagi saya periksa gitu. Terus di warning. Pertamanya saya di warning sama dokter Dewi itu di Jembatan 2. Bu hati-hati ya, ibu ada turunan ya. Ini gulanya agak tinggi, harusnya sekian. Tapi saya masih minum manis-manis ya, belum ngerti diet ala keto ini. Ya alhamdulillah konangannya itu ketiga gula darah 275, ketiga mata saya mulai berbayang-bayang ada hitam-hitam, terus pusing, suka lelah, suka pipis. Nah itulah terus saya periksa lagi ternyata yaitu 275. Nah, sebenarnya banyak banget makanan yang boleh dimakan oleh orang diabetes itu banyak. Yang no karbo banyak, nggak usah sedih. Banyak banget. Kalian ikuti terus ya video saya nanti setiap hari akan saya share ya menu-menu. Cuman saya sarankan bagi Anda yang gulanya itu sangat tinggi di atas 300, daftar aja deh diet mentoring ya, saya anjurkan nanti Anda akan dapat bimbingan. Apalagi yang punya komplikasi seperti batu empedu, hipertiroid, kanker, kemudian prostat itu harus ikut bimbingan khusus ya. Ya itu saya juga ada kemarin sekarang ini saya lagi nanganin yang privat-privat itu, ada hipertiroid, ada yang kanker, kantong empedu sudah diangkat, kemudian ada yang radang ginjalnya itu sudah hampir rusak gitu ya, tapi berapa persennya belum parah banget, masih belum cuci darah ya. Kalau sebenarnya kalau diterus-teruskan dibiarkan itu dokter pasti menyuruh cuci darah. Nah sekarang ini lagi alhamdulillah saya bimbing dan saya kirim-kirim herbal juga. Rumahnya jauh di mana itu, pokoknya ongkirnya aja 70.000 ongkir kirim obatnya itu di Papua ya kalau nggak salah. Nah itulah teman-teman. Oke teman-teman, bagi Anda yang baru kenal dengan saya, monggo subscribe dulu ya biar saya tambah semangat memberikan informasi-informasi untuk penyembuhan diabetes tanpa obat. Dan bagi Anda yang sudah
setia menonton channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda semuanya diberi sehat, waras, kuat, sukses dunia akhirat ya. Oke, sampai jumpa.